Di ufuk timur Nusantara, di mana matahari pertama kali menyapa bumi pertiwi, terbentang sebuah tanah yang luas, megah, namun menyimpan rahasia yang jauh lebih tua dari peradaban modern. Papua. Bagi mata awam, ia adalah surga hijau dengan burung cendrawasih yang menari di dahan-dahan tinggi. Namun, bagi mereka yang tumbuh dalam dekapan hutan primernya, malam bukanlah waktu untuk beristirahat. Malam adalah milik mereka yang tak terlihat, namun kehadirannya terasa melalui aroma tanah basah yang bercampur anyir darah. Inilah catatan kelam mengenai Suanggi, sebuah entitas yang melampaui sekadar mitos, menjadi teror psikologis yang telah mencengkram nadi Papua selama berabad-abad. Bayangkan Anda berada di sebuah desa terpencil di pesisir Manokwari atau jauh di pedalaman pegunungan tengah. Saat senja meredup, suasana berubah drastis. Tidak ada gelak tawa di luar Honai. Pintu-pintu dikunci rapat. Mengapa? Karena di luar sana, di balik rimbunnya pohon ara dan suara serangga malam yang memekakkan telinga, ada sesuatu yang sedang mengintai. Suanggi bukan sekadar hantu dalam pengertian barat. Ia adalah manifestasi dari ilmu hitam paling murni dan paling mematikan yang dikenal manusia. Ia adalah perpaduan antara manusia yang bersekutu dengan kegelapan dan roh jahat yang haus akan esensi kehidupan. Menelusuri akar sejarah Suanggi membawa kita kembali ke masa sebelum kolonialisme menyentuh tanah Papua. Dalam struktur sosial suku-suku kuno, konsep keseimbangan kosmik sangatlah krusial. Namun, di balik harmoni itu, terdapat sisi gelap yang disebut sebagai ilmu hitam penghancur. Catatan antropologis awal dari para misionaris Belanda di abad ke-19, seperti yang didokumentasikan dalam laporan-laporan residensi New Guinea, seringkali menyebutkan ketakutan luar biasa penduduk lokal terhadap tofri atau sihir. Para pejabat kolonial awalnya menganggap ini sebagai tahayul primitif untuk menjelaskan kematian mendadak akibat malaria atau infeksi. Namun mereka segera menyadari bahwa ketakutan ini memiliki pola yang sistematis. Ada individu-individu tertentu yang diasingkan atau bahkan dieksekusi oleh hukum adat karena dituduh sebagai Suanggi. Secara etimologis, istilah Suanggi disinyalir berasal dari bahasa Melayu Papua yang merujuk pada sosok yang memiliki kemampuan berubah wujud. Dalam catatan sejarah lisan suku-suku di pesisir utara, Suanggi diyakini sebagai manusia yang menempuh jalan pintas untuk mendapatkan kekuasaan atau membalas dendam dengan memakan jiwa kerabatnya sendiri. Ini bukan sekadar kanibalisme fisik, melainkan kanibalisme spiritual. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya sekitar tahun 1920-an, terdapat sebuah insiden di wilayah Teluk Wondama, di mana sebuah desa seluruhnya ditinggalkan oleh penduduknya karena mereka meyakini seorang kepala suku telah berubah menjadi Suanggi setelah kematian tragis istrinya. Mereka lebih memilih menghadapi hutan ganas daripada menetap di bawah bayang-bayang sang pemangsa malam. Eskalasi mitos ini berkembang seiring dengan masuknya pengaruh luar. Ketika agama-agama besar mulai masuk, Suanggi tidak lantas lenyap. Ia justru beradaptasi, bersembunyi di celah-celah antara iman dan tradisi. Di tahun 1950-an, menjelang masa transisi kekuasaan di Papua, laporan-laporan mengenai penampakan bola api, dikenal sebagai ndit di beberapa wilayah, yang terbang di atas hutan semakin sering terdengar. Bola api ini diyakini sebagai kendaraan atau wujud astral dari sang Suanggi yang sedang mencari mangsa. Masyarakat percaya bahwa Suanggi dapat mencium aroma ketakutan dan penyakit. Jika ada seseorang yang sedang sakit sakral, Suanggi akan datang untuk menyelesaikan tugasnya, memakan organ dalam korban tanpa meninggalkan luka luar yang kasat mata. Salah satu tragedi yang paling ikonik dan masih sering dibisikkan di sekitar api unggun terjadi pada akhir 1970-an di sebuah kamp penebangan kayu di wilayah Asmat. Seorang mandor luar daerah yang tidak mempercayai adat setempat dilaporkan menghina sebuah pohon keramat yang diyakini sebagai tempat peristirahatan Suanggi. Malam harinya, rekan-rekan kerjanya mendengar suara kepakan sayap besar di atas atap barak, diikuti oleh suara cakaran yang memilukan. Esok paginya, mandor tersebut ditemukan tewas di tempat tidurnya dengan wajah yang membiru karena ketakutan yang amat sangat, sementara pemeriksaan medis sederhana saat itu tidak menemukan penyebab kematian yang logis. Organ dalamnya dikatakan telah kosong, seolah-olah disedot oleh kekuatan yang melampaui hukum fisika.
Peristiwa ini memicu eksodus besar-besaran pekerja dari kamp tersebut, meninggalkan peralatan mahal yang kini berkarat di telan hutan. Lalu muncul pertanyaan retoris yang menggugah logika kita. Jika Swangi hanyalah sekadar dongeng pengantar tidur untuk anak-anak agar tidak keluar malam, mengapa hingga hari ini, di era smartphone dan internet 4G, tuduhan terhadap Swangi masih bisa memicu kerusuhan massa atau pengadilan adat yang serius? Mengapa para intelektual Papua sekalipun masih menaruh hormat dan rasa ngeri terhadap eksistensi ini? Jawabannya mungkin terletak pada fakta bahwa Swangi bukan sekadar entitas biologis, melainkan representasi dari bayangan kolektif manusia. Ia adalah perwujudan dari rasa iri, dendam, dan sisi gelap manusia yang diberi bentuk oleh energi mistis Papua yang masih sangat murni. Dalam beberapa dekade terakhir, ada teori yang mencoba menghubungkan fenomena Swangi dengan kondisi psikologis amok atau histeria massa. Namun teori ini seringkali fagal menjelaskan bukti-bukti fisik yang ditinggalkan, seperti tanda-tanda aneh di tubuh korban atau kesaksian serempak dari puluhan orang yang melihat hal yang sama. Secara kronologis, teror Swangi tidak pernah memudar, ia hanya berganti rupa. Di kota-kota besar seperti Jayapura atau Sorong, Swangi kini sering dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas yang tak masuk akal, atau kematian mendadak tokoh-tokoh penting yang sedang di puncak kariernya. Sebagai penutup dari catatan kelam ini, kita harus memahami bahwa Papua adalah tanah yang menuntut penghormatan. Swangi adalah penjaga dari batas-batas yang tidak boleh dilanggar oleh keserakahan manusia. Teror ini tidak akan pernah berakhir, karena ia adalah bagian dari ekosistem spiritual Nusantara. Selama hutan-hutan Papua masih menyimpan kabut tebal, dan selama suara Tifa masih bergema di keheningan malam, bayangan itu akan tetap ada. Ia menunggu di kegelapan, memperhatikan setiap gerak-gerik kita, dan mengingatkan bahwa di dunia ini ada hal-hal yang jauh lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Apakah Anda masih berani menatap kegelapan di balik jendela malam ini? Ataukah Anda mulai mencium aroma anyir yang samar di udara? Ingatlah, di Papua, malam tidak pernah benar-benar sunyi. Ada mata yang merah menyala, yang sedang mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk menjemput jiwa yang lengah. Itulah warisan abadi dari Sang Swangi, sang penguasa kegelapan dari timur. Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.